Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Statistika, Exploratory Data Analysis dengan dosen pengampu, Ibu Anissa Dian Kumalasari, STMT. Dengan anggota yang pertama ada Gusti Ayu Adinda Jyoti dengan NIM 1101223055. Yang kedua ada Safa Safiera dengan NIM 1101223079. Dan yang ketiga ada Hafida Arfiah dengan NIM 1101223154. Selanjutnya, berikut adalah poin pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan manfaat, yang keempat adalah kumpulan materi, yang kelima ada flowchart, terus yang keenam ada metode dan analisis perhitungan, yang ketujuh ada analisis kesimpulan dan saran, dan yang kedelapan ada daftar pustaka. Latar belakang. Statistika adalah alat penting dalam ilmu sains yang membantu kita mengumpulkan, menganalisis, dan merepresentasikan data, sehingga kita dapat membuat keputusan yang bijak dan mengatasi masalah. Dalam konteks observasi pendapatan warung makan ayam geprek G3 Telkom University, statistika sangat relevan untuk mengidentifikasi perkembangan usaha, menghindari potensi kerugian, dan meningkatkan kinerja produk atau layanan. Kegiatan ini didasarkan pada model pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan pemahaman dan pengaplikasian materi melalui observasi dan eksplorasi dalam kerja kelompok. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendapatan atau penjualan selama bulan September? Lalu yang kedua ada, apakah terdapat pencilan atau kerugian pada usaha warung makan ayam geprek G3 Telkom University? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan menemukan solusi dengan pendekatan metode statistika? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu metode statistika dan modal pembelajaran project based learning membantu usaha warung makan ayam geprek dalam mengoptimalkan usahanya. Dan manfaatnya adalah usaha warung makan ayam geprek dapat mengoptimalkan produk dan penjualannya. Selanjutnya adalah kumpulan materi. Yang materi pertama ada data statistika, pengukuran dengan central tendency. Yang pertama ada mean sebagai titik penyeimbang dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Terus yang kedua ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Dan yang ketiga ada mid range, yaitu rata-rata nilai dari yang terkecil dan terbesar dengan rumus X kecil ditambah dengan X besar dibagi dengan 2. Selanjutnya ada mid-range, yaitu rata-rata pertama dan ketiga kuartil, yaitu dengan rumus Q1 ditambah dengan Q3 per 2. Selanjutnya ada pengukuran variasi. Yang pertama ada range, yaitu selisih antara yang terbesar dan terkecil dengan rumus X besar dikurangi dengan X kecil. Selanjutnya ada interquartile range, yaitu selisih kuartil ketiga dan pertama dengan rumus Q1 dikurang dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Selanjutnya ada semi-quartile range, yaitu setengah dari nilai selisih kuartil ketiga dan pertama dengan rumus EQR dibagi dengan 2. Selanjutnya ada variance dan standar deviasi, yaitu rata-rata hasil kuadrat selisih antara setiap pengamatan dalam satu set data dan min, dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat per N min 1. Dan rumus S adalah akar dari S kuadrat. Materi yang kedua ada statistika deskriptif, yaitu yang pertama ada stem and leaf diagram, yaitu cara untuk mendapatkan tampilan visual yang informatif dari kumpulan data, di mana setiap bilangan XI terdiri dari paling sedikit 2 angka. Lalu yang kedua ada box whisker plot, yaitu tampilan secara grafik untuk menampilkan suatu himpunan data seperti pusat, penyebaran, dan pencilan. Selanjutnya adalah flowchart yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gusti Ayu. Ya, di sini ada flowchart yang akan menjelaskan atau progres dari langkah-langkah kita dalam meriset suatu data. Yang pertama, kita melakukan observasi data dan melakukan pengolahan data. Setelah kita mendapatkan data, kita menghitung dengan menggunakan
perhitungan sentral tendensi, dan juga variasi. Setelah itu, kita membuat stem plot dan juga pembuatan box plot. Dan selanjutnya, setelah kita membuat stem plot dan box plot, kita analisis grafik dari stem plot dan box plot yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk metode dan hasil perhitungannya, kami menggunakan metode statistika dilakukan dengan pendekatan exploratory data analysis atau kita bisa sebut dengan EDA. Kami melakukan observasi dan perhitungan dari data penjualan banyaknya porsi nasi ayam geprek dalam satu hari. Jadi berikut ini adalah data-data porsi per hari yang sudah kami urutkan. Bisa dilihat pada PowerPoint berikut ini. Selanjutnya untuk pengukuran dengan sentral tendensi, kita mendapatkan nilai min atau nilai rata-rata sebesar 93,57 dan nilai modus 66 dan 75. Untuk Q1 kita mendapatkan hasil 66. Selanjutnya ada Q2, kami mendapatkan hasil 75. Di Q3 kita mendapatkan hasil 135. Selanjutnya di sini ada midrange. Midrange kami mendapatkan hasil 107, di midrange kita mendapatkan hasil 100,5. Dan selanjutnya kita langsung beralih ke pengukuran dengan variasi. Di sini ada range dengan hasil 148, IQR dengan hasil 69, SIQR dengan hasil 34,5. Dan yang di sini ada variasi, dapat dilihat dari tabel berikut, ada XI dikurang XI bar, dan XI dikurang XI bar kuadrat. Dan kita mendapatkan hasil totalnya 51641,22, bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya untuk perhitungan variasinya, kita mendapatkan hasil 1780,73, dan yang terakhir dari variasi yaitu standar deviasi dengan hasil 42,1987. Selanjutnya setelah kita melakukan perhitungan dengan sentral tendensi dan variasi, kita membuat stem plot. Bisa dilihat di tabel ada stim, lift, dan frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya adalah perhitungan untuk kita membuat grafik dari box plot. Yang pertama ada IQR mendapatkan nilai 69, one step, dengan rumus 1,5 dikali IQR dengan hasil 103,5. Selanjutnya ada lower inner fringes atau LIF dengan rumus Q1 dikurang one step dengan hasil min 37,5. Selanjutnya ada two step dengan rumus 3 kali IQR dengan hasil 207. Selanjutnya ada lower outer fringes atau LOF dengan rumus Q1 dikurang two step dengan hasil min 141. Selanjutnya ada upper inner fringes atau UIF dengan rumus Q3 ditambah one step dengan hasil 238,5. Dan yang terakhir ada upper outer fringes atau UOF dengan rumus Q3 ditambah two step dengan hasil 342. Selanjutnya ini adalah grafik box Wizard plot yang telah kami buat. Yang pertama di sini bisa kita lihat di IQR, kita mendapatkan X-minnya di 33, di X-masnya 181, IQR-nya Q1 mendapatkan hasil 66, Q2-nya 75, dan Q3-nya 135. Dan di sebelah kiri kita bisa lihat di sini ada LIF dan LOF. LIF-nya mendapatkan hasil min 37,5, LOF-nya min 141. Yang dimana X-minnya berupa 33 sehingga tidak terdapat pencilan di bagian LIF maupun di bagian LOF. Dan di sebelah kanan bisa kita lihat di UIF kita mendapatkan hasil 238,5. Di UOF kita mendapatkan hasil 342. Sedangkan untuk di XMAS kita mendapatkan hasil 181 sehingga tidak terdapat pencilan di UIF maupun UF. Jadi tidak terdapat mild outlier ataupun extreme outlier di box plot yang telah kami buat. Selanjutnya ada analisis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa usaha warung makan ayam geprek G3 Telkom University memiliki gambaran yang positif. Dalam analisis data dengan stem plot, ditemukan bentuk data yang simetris. Data usaha ini terkonsentrasi di nilai stem antara 5 hingga 8, menunjukkan bahwa nilai tersebut sering muncul. Tidak ada pencilan atau nilai yang jauh dari nilai-nilai utama dalam data usaha ini. Analisis quartiles juga menunjukkan bahwa usaha ini berada dalam zona aman. Dengan demikian, usaha warung makan ayam geprek G3 Telkom University dapat terus beroperasi secara optimal dengan minimal penjualan 33 porsi per hari.
Selain itu, upaya untuk meningkatkan produk ayam geprek dan pelayanan dapat lebih mengoptimalkan usaha ini. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa penjualan ayam geprek G3 Telkom University sudah stabil dan konsisten tanpa adanya data pencilan. Analisis kuartil juga mengindikasikan bahwa usaha ini berada dalam zona aman, dengan sebagian besar data penjualan berada dalam kisaran yang stabil. Target minimum untuk optimalitas usaha ini adalah 33 porsi penjualan per hari. Dengan demikian, warung makan ini dapat disimpulkan sebagai usaha yang stabil dan memiliki penjualan yang baik. Lalu berikut adalah saran dari kelompok kami terhadap warung makan ayam geprek G3 Telkom University. Yang pertama, usaha warung makan ayam geprek G3 Telkom University diharapkan dapat menjaga kualitas produk makanan dan minumannya. Lalu yang kedua, menambahkan menu makanan dan minuman yang lebih variatif. Dengan menyediakan lebih banyak opsi, usaha ini akan lebih menarik bagi berbagai kalangan dan dapat mendorong peningkatan penjualan. Lalu yang ketiga, penerapan program loyalitas atau diskon khusus pelanggan yang sering makan di warung makan ayam geprek. Hal ini dapat membuat pelanggan untuk kembali lagi dan bawa teman-teman mereka. Lalu yang terakhir, melakukan pendataan hasil penjualan secara konsisten, lalu mengobservasi dan menganalisis data penjualan secara berkala. Dengan langkah tersebut, dapat memastikan bahwa usaha tetap pada zona yang aman dan berkembang dalam menjalani persaingan di dunia bisnis kuliner. Lalu di sini yang terakhir adalah daftar pustaka yang kami pakai untuk riset kami ini. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.